Namo Sang Budaya, Namo Budaya, Namo Amitofo. Berjumpa kembali dengan siswa-siswi kami yang kelas 5, khususnya yang beragama Buddha. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu sempat kalian bahas yang melalui video tentang hukum 4 kebenaran mulia. Hukum 4 kebenaran mulia itu merupakan salah satu isi dari khotbah pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi saat pertama kali Sang Buddha mengajarkan khotbah atau mengajarkan dharma di dunia ini, itu membahas mengenai Cattari Arya Sacani atau hukum 4 kebenaran mulia, tepatnya di Taman Nusa Isipatana yang kalau kita hari ini kenal dengan hari raya Hari Asada. Itu Hari Asada itu memperingati salah satunya adalah pembabaran perdagangan pertama kali yang berbicara tentang hukum 4 kebenaran mulia. Hukum 4 kebenaran mulia ini termasuk ke dalam hukum kebenaran, hukum-hukum kebenaran. Jadi hukum kebenaran itu artinya hukum yang berlaku untuk semua orang, mau agamanya A, B, C dan seterusnya. Yang jelas di dunia ini itu diliputi oleh hukum kebenaran. Salah satunya adalah hukum 4 kebenaran mulia. Hukum 4 kebenaran mulia sudah jelas di awalnya 4 kebenaran dibagi atau berjumlah 4 butir, yang mana kalau dalam bahasa Pali disebut dengan Cattari Arya Sacani. Bagian pertama dari hukum 4 kebenaran mulia adalah duka. Apa duka? Duka mungkin kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mengenalnya dengan penderitaan. Tetapi sebenarnya duka tidak hanya berarti sebagai penderitaan, tetapi lebih pada ketidakpuasan. Ketika kita merasa tidak cukup, merasa kekurangan, itu juga termasuk dari duka atau bentuk penderitaan. Ya. Jadi kita di dunia ini pasti mengalami namanya duka atau ketidakpuasan atau penderitaan itu sendiri. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah berduka. Duka itu bisa berbentuk duka fisik karena fisik ya, maupun duka karena mental atau pikiran kita. Ketika kita lapar misalnya, itu salah satu bentuk dari contoh duka secara fisik. Ketika kita stres, sedih, marah, itu salah satu contoh dari duka secara mental atau pikiran. Jadi kita pasti pernah mengalami, bahkan tidak hanya orang yang beragama Buddha saja, semua orang pasti mengalami duka, kehilangan orang-orang yang disayangi, berpisah dengan orang-orang yang dicintai, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang enggak disenangi. Itu kan menjadikan kita menderita, tidak menerima perubahan, kita menjadi berduka. Ya. Jadi singkatnya, kehidupan kita ini diliputi dengan duka, penderitaan atau ketidakpuasan. Jadi tidak ada orang yang tidak mengalami hal ini. Kemudian yang kedua, kalau dalam bahasa Palinya duka samudaya arya saca. Duka samudaya arya saca artinya kebenaran mulia tentang sebab duka. Tadi di awal kita sudah membahas tentang adanya penderitaan. Yang kedua kita akan membahas tentang mengapa orang itu bisa menderita. Buddha menjelaskan sebab orang mengalami namanya penderitaan itu adalah karena adanya kebodohan, adanya nafsu keinginan. Pengennya yang bagus-bagus, pengennya yang mewah-mewah, pengen nilai yang bagus dan sebagainya, pengen yang enak-enak. Ketika itu tidak tercapai, pasti akan menimbulkan penderitaan. Tadi di awal juga sudah saya jelaskan, berpisah dengan yang dicintai adalah sebab duka. Berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai
atau orang yang kita benci juga adalah sebuah duka. Ya. Jadi sebab utama dari adanya duka adalah adanya nafsu keinginan yang berlebihan. Sebagai contoh, misalnya siswa bernama Bodi, ingin membeli handphone yang canggih, tetapi karena kondisi keuangan orang tuanya, handphone yang diidamkan atau diinginkan oleh si Bodi tidak dapat terbeli, dan akhirnya si Bodi menjadi menderita karena tidak mencapai apa yang diinginkan. Itu salah satu contoh mengenai nafsu keinginan yang menjadi sebab duka. Masih banyak contoh yang lain yang berawal dari nafsu keinginan. Ya, coba kita bayangkan jika kita tidak lagi memiliki nafsu keinginan, maka tidak ada lagi duka yang akan mengikuti kita. Ya. Kita lanjut yang ketiga, duka niroda arya saca, kebenaran mulia tentang akhir duka atau lenyapnya duka. Jadi yang pertama, sudah ada dukanya, tahu sebabnya. Yang ketiga, pasti ada akhirnya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak memiliki akhir. Sehari ini kita mengalami duka, besok kita pasti mengalami suka, bahagia. Hari ini menderita, besok pasti bahagia. Hari ini tidak puas, kecewa dan sebagainya, besok pasti akan mengalami kondisi yang berbeda. Bahkan tidak sampai besok, dalam beberapa waktu ya, bisa berubah. Saat ini saya sehat-sehat saja, dalam 2-3 jam mungkin saya bisa sakit dan sebagainya. Ya. Jadi pada intinya setiap yang terjadi pasti mengalami perubahan dan ada akhirnya, termasuk duka yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi yang ketiga yaitu tentang akhir dari duka. Ada dukanya, tahu sebabnya, ada cara apa, ada akhirnya, pasti ada akhirnya. Kemudian yang keempat, duka niroda gamini patipada arya saca. Jadi duka niroda gamini patipada arya saca artinya jalan benaran mulia tentang jalan menuju akhir dari duka. Ada akhir dukanya. Yang terakhir adalah cara untuk mencapai akhir duka itu. Bagaimana caranya? Buddha menjelaskan dalam Dhammacakkappavattana Sutta, cara untuk mengakhiri duka yaitu dengan melaksanakan jalan mulia berfaktor 8 atau Atta Arya Magga. Jadi atau kalau dalam bahasa Sanskerta Asta Arya Magga, jalan mulia berfaktor 8. Ya, itu artinya jalan mulia berfaktor 8 ini itu terbagi atas 3 pokok. Yang pertama sila, kedua samadhi dan panya. Kok kita singkat ya, untuk mengakhiri duka ini kita harus memiliki sila atau pengendalian diri, moral yang baik. Kita harus memiliki moral yang baik, moral dalam berpikir, berucap dan berperilaku atau bertindak. Kemudian yang kedua, samadhi, rajin melaksanakan meditasi. Meditasi bisa dilaksanakan di rumah, terutama oleh murid-murid kelas 5 yang sudah besar, kelas 5 pasti sudah bisa melaksanakan meditasi. Contoh Pangeran Siddhartha yang umurnya 7 tahun saja sudah bisa melaksanakan meditasi. Kemudian yang ketiga, panya, harus memiliki kebijaksanaan. Bijaksana artinya tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, tahu mana yang bagus dikerjakan dan mana yang bagus untuk dikerjakan. Baik, singkatnya cara untuk mengakhiri duka yaitu dengan memiliki moral, rajin bermeditasi dan memiliki kebijaksanaan. Ya.
Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan materi tentang 4 kebenaran mulia ini dapat dimengerti, sehingga tidak hanya untuk menjawab soal jika ada soal, tetapi kita juga bisa memahami sifat dari kehidupan kita sebagai manusia. Ya, nanti tugasnya akan Pak Guru tuliskan setelah video ini. Ya. Oke, saya rasa itu saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Sabi Sata Bodhis Kitata. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, Amitabha. Make